Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Haryono, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan di dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan sendiri pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ke knowledge atau transfer keilmuan pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan di dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal, saat mereka mendapatkan nilai yang baik atau yang tinggi, serta ketika dari hasil asesmennya itu bagus, dan jika ketercapaian murid itu sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini sudah berhasil. Selain itu, saya pun sering beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat ada pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dan mengerti apa yang telah saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya sebelumnya yaitu ketercapaian materi belaka. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya, saya pun hanya meminta siswa untuk mempelajari materi, entah metode seperti apa yang mereka gunakan. Saya tidak memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami secara utuh dan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak dari murid yang saya ajari tidak tuntas atau nilainya di bawah KKM. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya pikirkan dan apa yang sudah saya lakukan adalah sesuatu yang tidak benar atau kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif belaka, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, serta budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran belaka, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus senantiasa menumbuhkan rasa ikhlas, penuh kesabaran dalam menghadapi murid dengan segala ketulusan hati, agar terwujud sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center atau berpusat kepada murid. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Kita sebagai guru harus senantiasa berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, baik dengan murid langsung atau melalui orang tua. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat, pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.